Pertama, saya akan menjelaskan tentang PJJ daring dan luring. Adapun permasalahan pada pembelajaran IPA, yang mana siswa yang masih kesulitan untuk belajar secara mandiri. Yang kedua, murid-murid merasa tertekan saat belajar jarak jauh karena merasa terpaksa, apalagi ditambah dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai di rumah. Yang ketiga, orang tua kurang memahami materi, sulitnya menumbuhkan semangat dan motivasi belajar anak, sulitnya membagi waktu dan antara pekerjaan orang tua dengan pendamping anak, keterbatasan orang tua dalam mengoperasikan gawai, jangkauan internet yang terbatas. Adapun permasalahan yang keempat terdapat pada PJJ daring dan luring, yaitu orang tua kurang sabar dalam mendampingi anak-anak saat pembelajaran daring selama masa pandemi. Adapun penyebab dari permasalahan tersebut, yang pertama itu hambatan dari jaringan internet, yang tidak semua orang mempunyai kecepatan internet yang sama dan tidak semua orang siswa memiliki ponsel berbasis Android. Penyebab yang kedua itu, guru juga mengalami kesulitan dalam mengawasi perkembangan belajar siswa selama pembelajaran, dan kemudian sulit memberikan penilaian objektif pada siswa. Penyebab yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman orang tua dalam mengajar anak-anaknya belajar di rumah. Penyebab yang keempat, orang tua kurang mengontrol penggunaan gawai siswa hanya untuk belajar daring saja, akan tetapi bukan dimanfaatkan untuk bermain game atau online atau media sosial lainnya. Karena hal tersebut yang membuat kuota internet cepat habis dan tidak fokus untuk pembelajaran. Nah, adapun intervensi atau tindakan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, semua elemen masyarakat, dalam hal ini orang tua, murid, saling berbagi ilmu tentang teknologi. Pada akhirnya, secara bertahap masyarakat atau orang tua, murid sadar akan kemajuan teknologi yang semakin pesat perkembangannya. Adapun tindakan yang kedua, yaitu pada saat belajar daring diharapkan guru tidak hanya memberikan tugas-tugas yang membuat siswa jenuh, akan tetapi lebih ke materi yang kreatif seperti kegiatan yang melatih anak mandiri tanpa merasa jenuh. Adapun tindakan yang ketiga bisa kita lakukan, yaitu memfasilitasi orang tua untuk bertanya langsung kepada guru apabila tugas yang diberikan dirasa sulit dipecahkan oleh siswa, dan untuk mengurangi materi yang mengharuskan siswa mencari sendiri di internet, tetapi memberikan materi yang sesuai dengan yang ada di LKS. Adapun tindakan yang terakhir yang bisa kita lakukan, yaitu pemberian kuota gratis kepada guru dan murid, mengalokasikan dana BOS dan PIP untuk pembelian kuota internet guna menunjang kegiatan belajar mengajar pada saat metode daring. Pengontrolan digunakan untuk anak dan oleh orang tua. Adapun implikasi yang bisa kita terapkan, yaitu pada siswa yang belajar mandiri di rumah diharapkan orang tua dapat mengontrol penggunaan gawai siswa untuk belajar daring saja, bukan untuk dimanfaatkan untuk bermain atau media sosial lainnya, karena hal tersebut yang membuat kuota internet cepat habis dan tindakan fokus belajar siswa berkurang, dan proses pembelajaran yang tidak berjalan dengan baik, banyaknya peserta didik yang tidak paham dengan materi pembelajaran, serta membuat sebagai orang tua terganggu dan mengusik pikiran karena belum bisa beradaptasi terhadap pembagian waktu antara pekerjaan dan pengawasan pembelajaran terhadap anaknya. Selanjutnya itu literasi sains. Adapun penyebabnya, yang pertama, rendahnya kontribusi pembelajaran sains terhadap keberhasilan peserta didik karena terlepasnya pembelajaran sains dan konteks sosial. Penyebab yang kedua, pembelajaran sains hanya menitik beratkan pada penguasaan materi. Yang ketiga, penggunaan asesmen yang tidak tepat sehingga peserta didik hanya dipersiapkan untuk menguasai pengetahuan.
Yang keempat, adanya kecenderungan peserta didik menggunakan laporan sebagai wahana untuk menguasai ilmu pengetahuan, bukan kemampuan berpikir. Nah, adapun implikasi dari literasi sains yaitu kemampuan berpikir peserta didik yang menghafal suatu konsep sebenarnya mereka tidak mengerti dan mereka tidak paham. Yang kedua, kurangnya pemahaman peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran yang hanya didominasi oleh guru melalui metode ceramah dan buku ajar hanya mengakibatkan peserta didik menjadi pendengar yang pasif dan menimbulkan kejenuhan bagi peserta didik. Nah, untuk itu literasi sains ini permasalahannya dalam IPA yaitu karena kemampuan literasi sains peserta didik dipengaruhi oleh semua sistem pendidikan, baik kurikulum yang belum mengarahkan pada pengembangan literasi sains, dan guru juga belum mengembangkan kemampuan literasi sains peserta didik baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam evaluasi. Permasalahan pembelajaran IPA yang ketiga yaitu peserta didik itu sendiri yang cenderung menghadapi materi pelajaran yang belum tentu mereka paham, sarana dan prasarana sekolah yang kurang memadai, kurangnya minat peserta didik dalam membaca dan mengulang materi pembelajaran, dan juga menjadi faktor rendahnya literasi sains peserta didik. Nah, adapun tindakan yang dapat kita lakukan dari permasalahan tersebut yaitu melengkapi sarana dan prasarana sekolah seperti laboratorium yang diperlukan dalam pembelajaran sains untuk mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik sehingga mereka tidak hanya memperoleh pemahaman prosedural sains tetapi juga belajar sains secara bermakna melalui keterlibatan aktif dan partisipasi melalui kegiatan. Adapun tindakan kedua yaitu memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar literasi sains. Guru harus membuat dan mengembangkan lembaran kerja peserta didik atau LKPD sehingga dalam pembelajaran peserta didik terlibat aktif. Dan ketiga, tindakannya bisa kita lakukan berupa guru harus mampu memilih dan menentukan kriteria yang tepat dalam memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar literasi sains. Pemilihan sumber belajar yang tidak tepat akan menyebabkan pembelajaran menjadi tidak efektif. Selanjutnya itu generasi Z Alpha dan digital. Adapun permasalahan pada generasi Z Alpha atau digital, yang mana dalam pembelajaran kebanyakan siswa tidak mau berpikir dan kritis, mereka hanya mengandalkan gadget saja, dan generasi Z Alpha ini dan digital melek akan teknologi. Penyebab dari permasalahan tersebut bisa karena kecanduan teknologi, kurangnya perhatian orang tua, dan penyebab meleknya teknologi yaitu kurangnya belajar teknologi. Nah, untuk itu, adapun akibat yang disebabkan oleh permasalahan tersebut yaitu peserta didik akan menjadi ketergantungan terhadap gadgetnya dan tidak mau berpikir kritis, tidak bisa berkomunikasi secara langsung dengan baik, dan peserta didik yang melek akan teknologi, mereka akan ketinggalan jauh dari yang lainnya. Adapun untuk solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, orang tua harus senantiasa mengawasi anaknya baik dalam memakai gadget. Yang kedua, seorang guru memberikan metode pembelajaran yang berpikir kritis. Yang ketiga, dalam meleknya penggunaan teknologi yaitu alangkah memberikan pembelajaran yang khusus seperti les komputer dan segala macamnya. Selanjutnya itu hakikat IPA. Adapun pada hakikat IPA, permasalahan yang kita temukan yaitu yang pertama,
kurangnya tenaga pendidikan IPA yang memahami hakikat sains, mampu menciptakan pembelajaran yang sesuai. Dan kedua, keterampilan siswa dalam pembelajaran IPA pada keterampilan generik sains, yaitu kurangnya kemampuan dasar dalam pengalaman siswa karena pengalaman menentukan keluasaan dalam pengembangan kemampuan dasar siswa. Yang ketiga, pembelajaran belum sesuai dengan standar nasional. Adapun penyebab dari permasalahan tersebut, yang pertama karena pendidik belum memahami sepenuhnya hakikat sains tersebut, dan karena siswa tidak paham jika belajar sendiri. Akibat yang timbul dari permasalahan dan penyebab tersebut, yaitu siswa hanya menampung materi dari gurunya saja tanpa bisa belajar mandiri, dan bisa membuat pembelajaran tidak sesuai dengan tepat waktu. Dari permasalahan tersebut, adapun solusi yang dapat kita lakukan yaitu sebagai tenaga pendidik harus mampu memahami secara utuh hakikat sains, keterampilan, dan proses. Yang kedua, memadukan antara pembelajaran sains dengan teknologi. Yang ketiga, mengubah metode pembelajaran agar tidak berpusat kepada guru saja. Selanjutnya itu pada KPS, yang mana permasalahan pada KPS disebabkan tidak dilaksanakannya kegiatan praktikum karena alat dan bahan ajar serta perencanaan pembelajaran yang kurang mendukung, sehingga siswa hanya mendapat pengetahuan berupa teori dan tidak mengetahui secara langsung. Penyebabnya, banyaknya masalah sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas pendidikan serta perencanaan pembelajaran yang kurang. Akibatnya, kurangnya pendukung belajar siswa atau fasilitas belajar akan mengakibatkan menurunnya prestasi belajar serta siswa akan sulitnya memahami mengenai materi yang harus dilakukan dengan praktikum, namun guru hanya menjelaskan berupa teori. Adapun solusi yang dapat kita lakukan pada KPS ini, yang mana pengembang KPS dapat dilakukan dengan metode praktikum, karena pada kegiatan ini dapat dikembangkan keterampilan psikomotorik, kognitif, dan efektif. Di sini, siswa akan dilatih untuk mengembangkan KPS dan membuat siswa lebih memahami suatu pembelajaran. Karena praktikum itu bisa kita lakukan dan kita terapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu pada PISA. Permasalahan yang terdapat pada PISA yaitu kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika PISA dan pelaksanaan scaffoldingnya. Yang kedua, kesulitan siswa yang dianalisis dengan mengacu pada proses literasi matematika PISA. Yang ketiga, kesulitan peserta didik menuliskan atau merumuskan situasi atau konteks secara matematika. Adapun akibatnya, peserta didik tidak akan pernah memenuhi tes PISA dengan nilai yang memuaskan. Penilaian PISA terhadap negara Indonesia akan semakin menurun. Penyebabnya, pemilihan buku ajar pembelajaran yang tidak kontekstual, kemampuan membaca peserta didik yang rendah, dan kesulitan peserta didik dalam memahami soal, sulit mengaitkan aspek kehidupan nyata ke dalam permasalahan matematika dan sains, dan kesulitan melakukan operasi matematika. Nah, untuk itu, solusi yang dapat kita lakukan yaitu memberikan instruksi agar siswa membaca dan mencermati masalah yang diberikan. Memberikan instruksi untuk meninjau kembali solusi atau hasil yang diperoleh, serta mengajukan pertanyaan arahan yang dapat mempermudah siswa dalam memilih dan menggunakan konsep atau prosedur matematika yang sesuai untuk menentukan solusinya. Yang terakhir, mengajukan pertanyaan arahan yang dapat mempermudah siswa dalam menafsirkan hasil yang diperoleh kembali ke konteks masalah yang diberikan. Selanjutnya yaitu TIMSS. Adapun permasalahan pada TIMSS ini, yang pertama, pendidikan di Indonesia masih lemah dalam bidang sains. Peserta didik tidak dapat paham konsep matematika dan sains yang diperlukan.
2. Kemampuan menyelesaikan permasalahan fisika masih dalam tahap low order thinking, yang mana kesalahan peserta didik dalam penyelesaian soal matematika dan sains. Yang ketiga, Indonesia masih berada di posisi terbawah dalam daftar negara yang dari segi kualitas pendidikan. Yang keempat, Indonesia dalam studi TIMSS tahun 2015 berada pada peringkat 36 dari 39 negara yang memiliki skor terendah. Penyebab tersebut dikarenakan kurangnya telitinya peserta didik dalam menulis hasil perhitungan soal. Kedua, kurangnya pemahaman peserta didik dalam memahami soal-soal. Akibatnya, peserta didik kesulitan untuk memahami soal-soal penalaran dan kurangnya pengetahuan tentang perkembangan matematika dan sains. Nah, untuk dari permasalahan tersebut, adapun solusi yang dapat kita lakukan yaitu memahami masalah, perencanaan, melakukan rencana, dan memeriksa kembali jawaban. Yang kedua, dengan model-model pembelajaran berbasis inquiry dan comparative learning. Yang ketiga, pendidik membiasakan peserta didik untuk memahami soal-soal penalaran. Yang keempat, pendidik membimbing peserta didik untuk menuangkan deskripsi dalam teks berbentuk gambar atau ilustrasi.